Burukon Khairia. Saya dari mahasiswi Aktif Muslimat Teknik Kudus. Di sini saya akan melakukan beberapa tes mengenai tumbuh kembang Tasya ya Bu. Ya, Sebelumnya saya tahu nama Ibu. nama Ibu Istiana. Namanya Tasya. Tasya Maulida Salsabila. Umurnya Bu. Umurnya Dek Nasa 5 tahun. Sebelum nanti saya melakukan tes pada Tasya, ada beberapa pertanyaan yang harus saya berikan pada Ibu ya Bu. Nanti Ibu bisa jawab ya atau tidak. Yang pertama, apakah Tasya seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas Bu? Ya kadang-kadang ya marah, kalau mau minta apa enggak terus diturutin tuh sering marah. Loh, enggak boleh lagi dipotong Mbak. Apakah anak Ibu sering menghindar dari teman-teman atau keluarganya? Sering menghindari? Enggak pernah. Bagus. Kemudian, apakah anak Ibu terlihat berperilaku merusak atau menentang terhadap lingkungan sekitarnya? Iya. Enggak ya Bu? Kemudian, apakah anak Ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan terhadap sesuatu? Takut apa? Ya kadang gitu. Apakah anak Anda mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya? Disuruh ini tapi dia nggak konsentrasi. Kadang gitu. Apakah anak Anda menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi? Maksudnya pribadi Bingung saat misalkan mau berkomunikasi atau berbicara dengan temannya. Enggak ya. Apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Misalkan dulu itu tidurnya cukup, sekarang kurang, sulit tidur atau gimana? Ya pokoknya setiap hari itu pasti tidur walaupun satu kali. Jadi Apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan? Dulu makannya banyak, sekarang sedikit, atau dulu sedikit, sekarang banyak. sulit enggak kalau makan? Ya. Apakah anak Ibu seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan lainnya? Betul. Apakah anak Ibu seringkali mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Betul. Apakah anak Ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya? Misalkan dulu bisa ini, kok sekarang nggak bisa gitu. Nah, nganuku dereng kadese ku kaya piye ya sekolahku. Oma dulang gurune ngoten ya. Tapi dikondhaleni kadese anu ya, kadang bisa, kadang lupa. Apakah Tasya ini melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Iya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan mengenai pemusatan, gangguan pemusatan perhatian dan beraktivitas itu. Yang pertama, apakah Tasya ini tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan? Terlalu aktif? Iya, terlalu. Apakah Tasya ini mudah gendaya? Misalkan ada apa yang tidak terlalu lucu gitu, tapi dia tertawa Senang tertawa. Apakah Tasya senang mengganggu anak-anak lain? Contohnya kayak kalau bermain, ya. Atau sering? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ayo Apakah Tasya gagal menyelesaikan
menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai atau rentan pembelajaran gagal menyelesaikan kegiatan misalnya ada kegiatan ini tapi tidak saja gagal bisa Berjaya. apakah kita sering menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala terus menerus? Enggak. Apakah kita kurang perhatian atau mudah teralihkan? Kadang-kadang enggak. Apakah kita itu kalau mau ini harus dipenuhi kadang malah sampai frustasi gitu pernah Ya, mau beli ini nak mamane nyuwun mbah mainan, bapak kadang aku tak omongi tak larang ngoten niku nggih. Mau nurut besok kalau punya uang ya Bu, ngoten nggih. apakah kita sering atau mudah menangis? Iya sering. Masih cengeng. Jadi Apakah kita ini suasana hatinya mudah berubah dengan cepat? Misalkan tadinya gembira terus tiba-tiba nangis. atau kayak ibaratnya cilik api. Apakah kita itu sering kesal tapi kesalnya itu berlebihan? Marah tapi berlebihan. Enggak pernah. Nanti selanjutnya saya akan melakukan tes kepada kita Bu. Nanti saya suruh nimbang berat badan, terus saya ukur tinggi badannya, terus nanti ada beberapa tes Tasya. Boleh ya Bu? Boleh, Ibu silakan. boleh mendampingi Dik Tasya. 65. Tasya, nak Adis, lapor tuh. Tidak nak habis sih, kenapa nak babu? Ya? Temulan ya. Terus nak lapar, Nak perutnya lapar nyuwun apa enggak? terus nak capek, Nak awake gede kesel capek. aku terus kita sakit nganting kan? Sakit, ya Mbak, sakit. Bisa. Niki, yang panjang sama yang pendek Bu. Lebih panjang Bu. Nah ngetet, yang panjang Bu. Yang panjang. Nah ngetet, yang panjang. Yang panjang ini tadi. Terus kita gambar kayak ngetet. Sakit. Coba, ayo coba. Ngetet niki. Iki tambah. Kayak kena gedon angge-angkayan. Terus pinter. Terus, iki warna apa Dik? Iki warna apa? Warna biru. Iki hijau. Iki merah. Kuning. Pinter. Bu, tadi kan sudah saya timbang, sudah saya ukur tinggi badannya. Nah, sesuai dengan batas normal tumbuhnya anak itu kalau tinggi badannya 95 itu normalnya harusnya 11,6 sampai 17,2. Tadi kita itu kan 11,2. Nah, itu termasuk kategori kurus Bu. Jadi harus diatur pola makannya biar Tasya badannya tumbuh sesuai dengan umurnya. Malah tumbuh nggak tumbuh ke atas, nggak tumbuh ke samping. Kira deh. Tadi setelah saya tanya-tanya ke ibu, itu hasilnya bagus Bu. Adik Tasya itu tidak hiperaktif atau terlalu berlebihan, aktivitasnya itu tidak normal, tidak seperti itu. Terus tadi juga kita sudah pintar, bisa membedakan panjang pendek, bisa menyebutkan warna-warna. Terus juga saya bisa menggambar ini. Terus tadi ditanya juga bisa menjawab. Tapi cuma masalahnya tadi ya Bu ada di berat badannya. Jadi
berjaga untuk Tasya harus terus diawasi. Itu ya Bu, tadi sudah selesai saya lakukan semua pemeriksaan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Dek Tasya dan Ibu selalu sehat. Amin. Nggih.